Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pesan pastoral hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil kamu." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah ia melihat, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya bicara tentang doa yang mengubahkan. Bicara tentang doa berarti kita bicara tentang sebuah komunikasi antara pribadi, yaitu pribadi kita dengan Allah. Bicara tentang kehidupan doa bukanlah teori, tetapi sebuah relasi dan hubungan atau keintiman kita dengan Allah. Nah, bagaimana kehidupan doa kita mampu membawa sebuah perubahan? Di dalam ayat 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, maka mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan ayat 51 ketika Tuhan bertanya apa yang ia mau Yesus lakukan baginya, lalu Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Di sini kita melihat Bartimeus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dia berdoa memohon tentang apa yang paling ia butuhkan saat itu. Kebutuhan dan keinginan tentu berbeda. Tuhan tidak menjawab apa yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Jadi, yang pertama adalah doa yang didasarkan pada kebutuhan akan membawa sebuah perubahan. Yang kedua, doa yang membawa perubahan adalah doa yang memiliki sebuah pengharapan. Jawaban doa kita tidak selalu iya, tidak selalu tidak, tetapi terkadang tunggu. Untuk itu, ketika kita menanti jawaban doa kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, saat menanti, kadangkali kita kehilangan pengharapan dan mulai putus asa. Nah, Bartimeus adalah orang yang berpengharapan kepada Kristus. Dia tidak mudah menyerah.
Yang ketiga adalah motivasi yang benar. Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu juga berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu kehendaki hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Banyak motivasi yang salah untuk pemuasan diri kita. Kadangkala kita tidak sadar akan hal itu. Yang keempat, doa yang didasari oleh kerendahan hati kita. Tuhan senang kepada orang-orang yang berdoa dengan kerendahan hati. Bartimeus tampak melalui teriakan-teriakan yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dia sadar dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Dia dihina karena dia pengemis miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan Bartimeus dan memberikan belas kasihan karena dia benar-benar sungguh-sungguh berharap hanya kepada belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lakukan keempat hal ini sehingga di dalam kehidupan doa kita mengalami perubahan yang besar dan doa kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi kita, dan kita taat kepada Tuhan, menantikan jawaban-jawaban doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyadarkan kami kalau kami menjadi anak-anak Tuhan. Seringkali kami lupa, kami berdoa hanya untuk kepentingan diri kami, keinginan diri kami, motivasi kami salah. Bahkan kami tidak selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kami tidak selalu mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini kami mau mengandalkan Tuhan, membenarkan motivasi kami di hadapan Tuhan, dan selalu memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Sehingga doa kami besar kuasanya. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan keluar bagi setiap doa kami. Ajar kami taat pada kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.